Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu kepada si yang mendengar materi saya, sehingga si pendengar juga bisa mendengar materi saya mendengar materi saya yang sekarang ini, dan saya sebagai pemateri bisa memaparkan materi saya. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Nurul Maghfirah Syarif, NIM 23801024. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi saya yang bertema jenis alat dan teknik evaluasi pembelajaran. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian alat evaluasi pembelajaran. Pengertian alat evaluasi pembelajaran adalah serangkaian alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi yang meliputi alat ukur beserta kunci jawaban dan pedoman pesokorannya. Alat ukur sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Pembahasan kedua, jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran. Di sini jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran ada dua. Yang pertama, teknik tes, yaitu tes adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh anak didik. Kemudian pekerjaan dan jawaban itu menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut. Yang kedua, teknik non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik tes. Teknik tes dalam bentuk kegunaan mengukur siswa di sini ada 4 macam, yaitu tes penempatan. Yang pertama, tes penempatan. Pada umumnya, tes penempatan dibuat sebagai prates. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program belajar dan sampai di mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua, tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perilaku yang tepat. Yang ketiga, tes formatif. Tes formatif adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung, untuk memberikan balikan bagi penyempurnaan program belajar mengajar. Terus yang ketiga, tes sumatif. Tes sumatif diberikan saat satuan pengalaman belajar dianggap telah selesai. Tes sumatif diberikan dengan maksud untuk menetapkan apakah seorang siswa berhasil mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan atau tidak. Pembahasan lanjut, kita di sini lanjut teknik tes berdasarkan jawaban siswa. Nah, di sini teknik tes berdasarkan jawaban siswa ada 3. Yang pertama itu tes lisan. Tes lisan adalah tes yang diajukan oleh penguji melalui mulut yang dijawab oleh yang diuji. Tes lisan ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Yang kedua, tes tertulis. Di sini ada 2, yaitu bentuk uraian, esai. Yang kedua itu objektif. Yang ketiga, tes tindakan. Tes tindakan adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan atau perbuatan di bawah pengawasan penguji yang akan mengobservasi penampilannya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang dihasilkannya atau ditampilkannya. Di sini kita masuk ke pembahasan teknik non-tes. Macam-macam teknik non-tes, yaitu
observasi. Yang pertama, observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, dan rasional mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, angket. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan suatu daftar pertanyaan tertulis yang harus diisi oleh responden untuk dijawab, sehingga angket berbeda dengan wawancara. Mungkin cukup sekian ya materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.